cuma cangkruan yo. Nek ono masalah ojo beno langsung susah. Ayo goyang yo. Nek ono perkara ojo nambahi. Digolek iya apa masalahne. Asik-asik. Dikenano apa perkarane. Yo nang kene CTV panggonane. Acarane cuma cangkruan. Acarane cuma cangkruan. Acarane cuma cangkruan. Opore Nah, Apa? toh. Loh. apa? Cuma cangkruan. Gak cuma cangkruan. Apa-apa wingi aku ngene apa-apa wah iki tambah serius iki. Ya sik ya tak soba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu maneh bare aku Cak Tomo nang acara gak cuma cangkruan kare cerdas berkualitas. Nah, omong-omong kon jarene arep mulai desa. Katanya mau pulang ke desa. Aduh, gimana ya? Aku nggak jadi deh kayaknya pulang. Nggak Kenapa? jadi mulai, nggak jadi mulai. Gak jadi mulai? Iya. Nek mulai apa? Aku tuh kan perasaan hatiku tidak enak gitu. Loh. Was-was karena tetangga banyak yang curhat. Katanya habis apa? kehilangan Sepeda, motor, kulkas, sepeda, TV, hilang TV. sing nyolong por. Pokoknya Oh iya, iya, udah khawatir, aman gitu. khawatir. Aku parno gitu loh, Cak. Iya, makanya. Konco-konco Jawa Timur, iki arepe mapak tahun baru 2024. Ayo jogo keamanan lingkungan. Nah, iki memang agak berisiko nek kabeh pas rekreasi, wedine pur mlebu nang omahmu. Ya, Bur. Ya, saiki arepe bahas tentang mapak tahun baru 2024. Ayo jogo keamanan lingkungan. Nah, narasumber kita hari ini yang punya apa bahasanya tanggung jawab lah untuk jelasno bagaimana situasi di Jawa Timur aman apa enggak. Beliau yang pertama adalah Kepala Satuan Polisi Pamung Praja Provinsi Jawa Timur, Mas Hadi Wawan Guntoro. Assalamualaikum Mas Hadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Salam sehat. Mohon izin. Aku ngenteni Mas Hadi mau ilu mulai saya bedaan. Iya. Diapakno Lengkap ya, ya. Cak, ya. Karena dia mau jogo nang perapatan, numpak wong-wong iku anu. Jadi harus Kudanan. persiapan gitu ya. Kudanan, aman apa enggak? Iki tanggung jawabnya sak Jawa Timur. Siap. Sebelahnya beliau Bapak Direktur Binmas Polda Jatim, Bapak Kombes Pol Asep Irfan Rosadi. Assalamualaikum Pak Asep. Waalaikumsalam, salam presisi. Iya. Selamat malam Bapak, mohon Selamat malam, izin. Mbak. Apa kabar? Nek beliau Pak Asep iku tuh Pak Asep Irfan. Oh Pak Asep. Nah, nek ngene Irfa. Irfan. Kalau di sana dari Asep Irfan. Oh iya, akan Asep. Nyesuekno. Nggak boleh pakai F. Iya, pakai S, pakai P. Nah, iki sing paling angel. Yang selanjutnya dari mana ini, Cak? Iki aku mau Wakil Aster Kasdam 5 Brawijaya Letnan Kolonel Infanteri Dr. Laude M. Nurdin. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak. Selamat malam, mohon Mbak. izin. Bodine nek semua ono ngono maling ilang. Hati-hati loh. Kena Pak Laude. Konco-konco Jawa Timur mari ngene arep bahas di belakangnya sudah ada Pak Sutiono, Mas Ismoyo. Terima kasih Bapak. Pak Arto, oke sudah semuanya. Yang depan juga sudah banyak 2.000 orang. Iya. Ngenteni. Dari mana aja ini Ya kayaknya? dari yang tadi mau minta berkata dari Pak Hadi itu nggak usah dijelaskan. Gara-gara ini arep tahun baru ngomong. Ojo pindah channel, ojo nang dindi, Yeay. tetep nang acara gak cuma cangkuran dari cerdas berkualitas. Nyanyi dong. Yeay. Aku suka jaipong, kau suka disco. Aku suka singkong, kau suka keju. Tambah gayeng tambah asik, luar biasa. Ya sing nanti kalau semua anak tanya-tanya bagaimana pengamanannya langsung. Ya, nang awakmu. Oh, aku anak. Iya. Mas Hadi ini saya langsung tanya ke Pak Hadi ini, bagaimana upaya Pol PP Jawa Timur dalam menghidupkan kembali patroli keliling Siskamling sebagai upaya keamanan lingkungan di kampung-kampung Mas Hadi ini kan dengan adanya panjenengan yang kalau nggak salah 1 tahun yang lalu ya.
sekarang sudah kelihatan. Nah, upayanya apa, ada peningkatan ketika sudah menjelang tahun baru ini atau bagaimana? Monggo Mas Ari. Nggih, matur nuwun. Cak Monyong. Ya, selanjutnya monyong ya. Manjat. Nggak berubah, Pak. Iki kok Tapi merdeka. kemarin habis demo di depan Gerahadi nih, Pak. Oh iya, loh, kalau tersangka. kalau harus menyanyi. Nyanyi jeb-jeban bepur iku pokoknya. Aku nonton pati aku tak gak ngirim aku wah. Terus Mas. Nggih, Cak Monyong, jadi gini ya. Betul, jadi inspirasinya itu dari Ibu Gubernur. Ya, Ibu itu selalu menyampaikan bahwa kekuatan yang paling yang paling dasar, yang paling bersentuhan lagi dengan masyarakat itu adalah di pos kamling. Pos kamling. Ya, jadi pos kamling disitulah ada kegotong royongan, ada kebersamaan, ya. Nah itu waktu COVID tahun kemarin itu kan itu agak renggang ya loh. Bener. Ya, agak renggang, masyarakat juga enggan keluar rumah, Betul. ya sehingga tahun kemarin kita gagas bersama-sama beliau-beliau ini, orang-orang hebat ini, ya bagaimana kita hidupkan kembali patroli lingkungan. Ya. Jadi kemudian kita ada program dan insya Allah ini tahun ini juga kita lanjutkan yang namanya program Sijalin Majataru. Apa itu, Pak? Itu patroli, jadi patroli Cak. Ya, patroli sigap jaga lindungi masyarakat Jawa Timur malam tahun baru. Malam tahun baru. Ya karena malam tahun baru ini kan biasanya ya itulah ya banyak euforia macam-macam itu. Lah, oleh karena itu kita mengingatkan kembali sampai yang paling yang paling bawah begitu lapisan masyarakat di desa, di kelurahan. Ayo kita bangkitkan kembali kebersamaan untuk jaga lingkungan. Nah, melalui patroli itu, jadi mereka itu sebenarnya enggak hanya malam tahun baru sebenarnya. Itu sebenarnya sudah rutin. Cuma karena potensi yang lebih mungkin patut diwaspadai itu pada saat pergantian malam tahun baru. Nah, sehingga ayo kita bersama-sama. Itu tahun kemarin kita hampir ribuan desa kelurahan Pak Dir ya. Jadi sama-sama kita ajak bersama-sama Jawa Timur patroli mulai setelah Isya begitu sampai tengah malam. Nah, tengah malam itu tahun kemarin kita kumpulin itu ya. Nah, ini kan kumpul ketongan bareng-bareng. Seperti zaman dulu ya masih ada mukul-mukul. Lah kebetulan ada teknologi sekarang gitu ya yang bisa kita virtual bersama-sama sehingga dari seluruh pelosok Jawa Timur bersama-sama mukul kentongan. Tapi semangatnya patroli bareng gitu. Patroli bareng. Kamari mukul kentongan pas turu. Wah, ya. Iya. Itu mengganggu. Iku ya di kentong Ya itu. kentongi mana ya Mas Adi? Iki alatnya akeh. Coba turu yo tet. Iya, jadi kebersamaan itulah gotong royong bersama. Pelibatannya Mas Adi, apakah hanya Pol PP atau jajaran apa saja? Boten, jadi semuanya yang pilar-pilar strategis ya, stakeholder strategis di masyarakat, di kelurahan itu kan banyak itu, tidak hanya Kades Lurah. Jadi ada Linmas, ada Babinsa, ada Babin Kaptipmas di situ, PKK, Karang Taruna, Pramuka, macam-macam. Itu banyak semua. Ada PKK juga ya? Saya mau masuk gitu. Nanti setelah kita nikah. Nah, jadi Bu PKK. Ya, jadi semua kita ajak. Semua kita ajak bareng-bareng untuk tadi. Ya, keliling ke warga, ayo Bu, misalkan ada yang keamanannya, mungkin ada yang pas pergi luar kota sama-sama juga ikut menjaga seperti itu. Mengingatkan ono gerumbulan-gerumbulan gitu kan ya. Gerutu-gerutukan apa ini juga harus dicegah. Ini maksudnya apa? Ya, kalau memang tidak produktif, nah tentunya kita ingatkan. Seperti itu. Izin Pak Asep, izin sebelum ke Pak Laude ini, kalau beberapa hari kemarin aroma tahun baru sudah muncul itu di Suramadu kemarin. Nah, wis mulai sudah preng biasanya kan cocote knalpot iso tutuk kuping tonggo. Nah, ini bahasanya marak juga curanmor Pak Asep. Apalagi tahun baru ini banyak orang-orang liburan keluar kota. Nah, tapi yang dari luar kota masuk ke Surabaya. Nah, mungkin bisa digambarkan upaya antisipasi sebelum nanti ke Bapak TNI. Pak Asep bagaimana kepolisian? Ya, bukan hanya curanmor ya. Inggih. Memang biasanya menjelang pergantian tahun atau di momentum pergantian tahun seperti ini potensi gangguan keamanan itu seperti pencurian apapun itu dari mulai hewan sampai motor itu besar sekali potensinya. Maka dari itu apa yang perlu kita lakukan bersama-sama adalah yuk kita mulai dari kata Pak Kasat Pol PP tadi, Bu Gubernur pernah mengingatkan mata rantai terkecil yang harus kita kuatkan, yaitu di lingkungan terkecil, dari mulai lingkungan kampung atau RT, itu kita kuatkan. Dengan cara apa? Sama-sama menjaga lingkungan. Dengan cara apa? Ronda malam, hidupkan lagi. Polda Jawa Timur bersama Kodam dan juga
provinsi Jawa Timur itu merevitalisasi Siskamling tuh awal tahun 2023 yang lalu. Dan alhamdulillah dari 40 ribuan pos yang ada, kita sudah bisa menjadikan 26 ribu diantaranya aktif kembali. Gitu. Dan ini akan terus kita pertahankan dan kita tingkatkan sampai murni semua yang namanya kampung ada ronda malamnya. Yang terlibat untuk jaga siapa aja, Pak? Nah, pada dasarnya warga kampung tersebut orang dewasa yang sehat, yaitu yang istilahnya yang mampu lah ya, laki-laki. Tapi kita ada yang namanya sekarang Satkamling, Satuan Keamanan Lingkungan. Mereka yang ikut jaga itu kita namakan Satkamling. Nah, mereka dilatih. Yang sehat, yang ditunjuk oleh warga. Iya, yang ditunjuk oleh warga menjadi Satkamling itu kita latih. Dan dari 331 ribu anggota Satkamling Jawa Timur ini, data kami itu baru 33 ribu diantaranya yang ikut pelatihan. Baru 33 ribu. Artinya ini makin masih besar peluang kita untuk ini. Kita akan gandeng dari Kodam dan juga dari Satpol PP provinsi dan juga kabupaten kota untuk sama-sama melatih mereka. Gitu. Walaupun tanpa seragam tapi kemampuannya itu mumpuni untuk warga setempat. Maka insya Allah kita bisa cegah curanmor, curi hewan, mungkin mencuri hati. Saya takutnya begini, Pak. Laki-laki yang sehat boleh menjaga sana, termasuk yang dimarahi oleh istri. Itu. Termasuk saya. Ayo kumpul kono terus kopi terus Pak Laude, ini mohon maaf Pak Asep. Pak Laude, nanti bagaimana peran? Tadi ada Babinsa, Babinkan Tipmas, masyarakat lah siapa? Apakah ada pola rekrut yang dilakukan oleh Babinsa yang di sana? Tapi nanti jawabnya Pak setelah ini. Jadi sambil mikir iki sopo ae sing anu. Ojo pindah channel, tetep nang acara Gak Cuma Cangkruan. Enteni yuk tiar joget-joget woi. Aku tak bisa menahan langkah kakimu, aku tak bisa menahan kepergianmu, ku terlalu telah dengan yang lain untuk hidupku nanti. Aku tak bisa menahan kepergianmu, aku tak bisa menahan air matamu. Konco-konco Jawa Timur tambah gayeng, tambah ngerti nek sumama awakmu Joko nang pos Kamling ojo mek ngandalno sandal jepit karo bokor Mas. Pondok korek Mas, rokoke koncone dintekno. Gitu. Entuk pos Kamling tiba rokoke koncone dintekno. Pak Laude, tadi kembali kepada apakah ada pelatihan-pelatihan untuk penanganannya atau ada SOP kayak saya kadang-kadang wah iku rodok rawan kadang-kadang mlebu omah. Hei, sapa iku aja kok helm langsung metu Pak, pedang, celurit, pendungan, apa boleh juga begitu? Monggo Pak. Baik, jadi dalam pos Kamling ini kan kita yang sangat penting itu perlunya kolaborasi. Jadi kolaborasi, sinkronisasi, kemudian sinergitas dari 3 pilar yang ada di lapangan. Dan sangat penting itu pernah harus kita menghimbau dan mengajak masyarakat kita untuk mau bersama-sama dengan melibatkan para tokoh masyarakat, tokoh agama, kemudian tokoh pemuda. Karena di dalam kegiatan pos Kamling ini yang sangat penting adalah bagaimana melibatkan publik. Nah, jadi publik kita libatkan. Kemudian dalam kegiatan pelatihan bersama dengan 3 pilar di lapangan, Babinsa, Babinkamtibmas, kemudian dari Satpol PP, selalu bersinergi bagaimana dalam upaya-upaya agar pos Kamling yang ada di wilayah itu yang sudah ada itu berjalan dengan optimal. Nah, ini diperlukan kebersamaan dengan patroli dialog. Nah, dialog misalnya patroli bersama di tempat jualan, ataupun mungkin di tempat pasar, ataupun di lingkungan masyarakat. Patroli dialog kan sangat dibutuhkan bagi kita semua. Dengan berdialog, dengan contohnya misalnya dia one day one door, ataupun one day one man, berdialog dengan masyarakat, berdialog dengan siapa aja di lingkungan, maka kita akan mendapatkan hal-hal apa yang harus kita selesaikan di masyarakat. Dengan dialog interaktif, dengan patroli bersama, maka kita akan menemukan suatu permasalahan dan persoalan di masyarakat. Dan dengan pos Kamling ini kita bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan sosial, kegiatan budaya, dan keterampilan masyarakat bisa terwadahi. Pak Laude, ini kan kadang-kadang kayak kampung saya cerita kampungnya orang. CCTV ada 4, sebelah saya ada 6 ya. Wes gak usah dijogo, tonton toko CCTV. Nah itu apa juga efektif. Kadang-kadang nek wes kepaya pernah
sepedane tonggo wis budal dhisik. Lah kan gak iso nguber CCTV padha. Kalau CCTV-nya konslet gimana? Ayo. Ya nanti ini lagi mungkin ada solusi apa yang harus ditangani. Orang kadang-kadang terlalu percaya dengan teknologi lain kalau sudah ada katanya Pak Sutiono pembinaan dari kepolisian sudah ada aplikasi. Sebelum itu semua CCTV itu apa juga efektif atau ada standar SOP untuk penanganan di kampung itu, pentungan rotan pentungi apa alat kepolisian itu atau tentara atau apa yang sebenarnya harus SOP-nya seperti apa? Jadi kalau CCTV juga sangat di zaman sekarang teknologi kita memang sangat membutuhkan kan kita bisa melihat dari handphone juga, kita bisa melihat lingkungan sekitar kita. Tetapi yang sangat penting adalah bagaimana kita melibatkan seluruh unsur yang ada di masyarakat, baik dari RT, RW, kemudian Babinsa, Babin Kaptipmas melaksanakan patroli dengan rute yang berbeda-beda, sehingga rute yang akan ditempuh oleh mereka ini sudah ditentukan. Kemudian dari pos kamling ini maka kita akan bisa melihat sampai sejauh mana peran. Jadi pos kamling ini bukan cuma fokus pada keamanan sebenarnya, tapi bagaimana bisa menyelesaikan karya bakti di desa itu. Jadi bisa melihat permasalahan. Contoh misalnya sekarang musim hujan. Dengan pos kamling ini kita bisa berdiskusi, lingkungan ini perlu dibersihkan. Lingkungan ini perlu dikerjakan. Nah, inilah manfaatnya mengoptimalkan fungsi daripada pos kamling yang ada di wilayah. Terima kasih. Ini Mas Hadi kalau ada semua mau hujan biasanya saya dikumpulkan, Mas tolong golekno pawang hutan juga. Itu iku pertanyaannya Mas Hadi. Balik lagi SOP, Pol PP ini kan sangat punya peranan. Saya tahu sendiri bahwa Pol PP di tingkatan kecamatan sampai ke tingkatan kelurahan dan desa sangat efektif untuk mengedukasi masyarakat. Nah, kami masih tanya tentang kadang-kadang apa sih standarnya. Kadang-kadang di pos kamling itu ada alat untuk menghalau kebakaran, ada alat untuk menjaga standar keamanan. Nah, kadang-kadang ini kepepet karena kita ini basis daerah Surabaya Timur atau di daerah Kenjeran, Bulak Banteng ini kan rawan sekali. Kalau kita, nah apa edukasi dari Pol PP terhadap masyarakat kalau sudah kepepet kali ini kan kita juga sering ngecek. Kalau Pol PP patroli, tapi kalau kantor-kantor yang berhubungan kan masih juga rawan kalau jam 12, jam 1. Apa ya Mas? Iya, jadi Taufik dan teman-teman semua, memang ini kan kita itu selalu meningkatkan kapasitas ya, tidak hanya personil yang khusus dilatih, tapi juga latihan bersama. Karena itu kita sering melakukan simulasi, baik itu berupa pengamanan atau juga terkait dengan kebencanaan. Ya, jadi ada gabungan kita ini rutin, jadi sudah kita lakukan di daerah-daerah. Memang yang paling berperan sekali, kami ini kalau di provinsi sifatnya memang mengkoordinasi. Yang saling berperan adalah teman-teman Satpol PP di kabupaten kota. Nah, itu jalur komandonya jelas ya. Jadi kalau di Pol PP di kabupaten kota itu bahwa salah satu tuksinya adalah melaksanakan pelindungan masyarakat. Ini sampai bawah. Jadi di kecamatan itu juga ada Satpol PP. Itu yang kemudian melakukan pembinaan wilayah bersama jajaran beliau-beliau ini di wilayah kecamatan sampai desa di kelurahan seperti itu. Nah, terkait dengan SOP ya. Pasti ada. Jadi kita ada. Ini yang memang harus kita latih terus ya, untuk masyarakat terutama. Betul Pak, betul. Jangankan masyarakat, kadang teman-teman yang berseragam saja. Linmas sekarang berseragam begitu ya. Ibaratnya kalau di personil kami di Satpol PP berseragam. Linmas berseragam. Itu sudah kita ajari. Jadi memang ada standar-standar khusus. Misalkan kalau di pos kamling itu harus ada apa. Nah, di kami ini ada yang namanya ada namanya itu pos komando Linmas. Nah, itu biasanya ada di satu desa itu satu. Dia yang akan mengkoordinir terkait dengan pos kamling, ada pos linmas atau pos ronda yang memang itu aktif di wilayah. Nah, standarnya memang ada di situ. Jadi alat-alat untuk alat untuk ibaratnya untuk pengamanan yang memang sangat minimal itu pasti ada. Minimal pentungan gitu ya. Ya, tetapi tentunya itu juga harus diajarkan, harus dilatihkan, tidak sembarangan juga ya. Nanti dari Pak Asep mungkin bisa menjelaskan secara detail terkait dengan alat-alat pengamanan ini karena beliau pasti lebih paham dan itu ilmunya di beliau. Nah, kami ini banyak diajari oleh dari teman-teman polisian untuk mengoperasikan itu. Pakai apa itu namanya kecerek ya. Beliau malah kapan itu pernah juga menunjukkan ada alat ya yang tradisional dari Jepang itu. Jadi seperti apa itu ya? Sasumatan. Nanti beliau cerita itu. Dan itu saya pikir juga masih relevan ya Pak ya. Dalam kondisi darurat yang dibutuhkan masyarakat dengan alat yang sangat sederhana, tetapi untuk pengaman diri, untuk mengamankan ini juga bisa dilakukan. Siap.
Nah, aku latihan kecrek malah aku sing dikecrek. Bareng ini wis kon gak mulai Bapak tinggal. Pak Asep, nah kembali ada sampai polisi RW. Ya. Nah, maksud saya dalam situasi ini kriminal itu kan berkembang. Nah, kalau dulu yang dicuri itu radio, tape recorder, kaset, merek billboard. Nah, kayak dulu kali kan mikul TV dikai kain. Nah, sekarang kan tambah jenius, Pak, jadi berkembang. Nah, Pak Asep itu yang pertama. Yang kedua, upaya-upaya untuk mengingatkan. Apakah ini tadi saya dengar dari Pak Sutono, sudah polisi mengembangkan teknologi yang luar biasa. Apalagi sekarang ada titir dalam, saya bilang titir itu, morse yang tuk tuk. Dia niku nek nang desa titir. Tuk tuk. Paling. Atau mungkin ada hotline nggak ada. Monggo Pak Sri istilahnya mulai canggih ini teknologinya. Monggo. Baik. Jadi revitalisasi Siskamling yang dilaksanakan di Jawa Timur itu kita baru mulai dari mengaktifasi dulu ronda malamnya, pos kamlingnya yang ada, yang tidak ada posnya kita bangun, kemudian berikutnya kita lengkapi setiap pos itu, kita pastikan mulai dari kentongan, dari bambu kah, dari bekas pelek kah, tuh saya ngomong pelek, kemudian sampai dengan ada beberapa lingkungan, itu contohnya di RT 14 RW 11 kalau nggak salah, di Singosari Malang. Itu ketua RT-nya canggih, bikin aplikasi, Smart RT. Itu saya sudah datang ke sana, menggunakan aplikasi di masing-masing warga. Jadi kalau ada was-was sedikit aja tinggal pencet alarm itu. Panic button ya Pak ya. Nanti muncul. Nah, muncul siapa yang mencet akan diumumkan, misalnya rumah Pak Asep. Seluruh warga agar mendatangi rumah Pak Asep. Nah, udah datang gitu. Oh, Pak Asep rupanya selamatan. Gitu. Terus. Jadi bayangkan istilahnya pelibatan, tadi kata Pak Waster, pelibatan masyarakat bisa lebih asik gitu loh dengan teknologi seperti itu. Kemudian ada polisi RW juga. RW. Memang kita di lapangan untuk bersama-sama masyarakat, ada Babinsa, ada Babin Kamtibmas, itu tiap desa atau kelurahan. Namun lebih tajam lagi per lingkungan, per RW, per gabungan RT, per dusun, kita sudah siapkan juga polisi RW. Nah, mereka lebih istilahnya lebih kecil lingkupnya. Itu orangnya itu dari unsur apa Pak? Yang polisi? Orangnya ya dari kepolisian, cuman bukan Babin Kamtibmas. Dari siapa saja, bisa dia reserse, bisa dia propos, bisa siapa aja. Kebetulan dia yang kita utamakan yang pulang ke kampung itu. Pak Asep misalnya rumahnya di kampung X RT sekian. Ya udah, saya dijadikan pangkat apapun. Jadi polisi RW di situ, dia akan mengelola keamanan di lingkungan itu. Katakanlah radius 1 kilometer itu. Maka ke depan tuh saya akan jewer misalnya, kalau ada satu titik atau kampung ada kejadian, saya jewer polisi RW-nya dulu. Kok ada kejadian gitu kan. Nah, itu. Itu kurang lebihnya. Pengamanan dalam situasi ini situasi politik. Nah, apakah ada standar khusus dari kepolisian mungkin mendampingi ojo anu rek, kadang-kadang rotok kisru pas malam-malam di luar waktu itu, mungkin ada SOP lain. Politik tambahan. Tanpa politik atau politik tidak apa, mau pemilu apa enggak, intinya sih sama aja. Yang pertama kali wajib ada satkamling. Istilahnya 21.00 mulai sampai subuh itu wajib ada di ronda itu, di pos ronda itu. Dan ada konsepnya patroli, bukan jam 9 ngumpul, bakar-bakar sesuatu, main kartu, jam 1 pulang, itu mah begadang. Jreng, begadang. Karena sudah ditelepon. Terus sesuk kata mangan. Ada juga yang rajin. Bapak ini rajin terus. Pak Cak Topik rajin. Rupanya memang nggak dikasih pintu. Saya digembok dari dalam. Nah itu. Kemudian yang kedua, itu yang paling penting adalah 1 kali 24 jam tamu wajib lapor. Ini SOP yang paling mendasar dan nggak boleh dihapus. Harus terus. Jadi Pak RT, Pak RW wajib tahu siapa orang yang ada di lingkungan itu. Terorisme. Betul. Ya toh. Kemudian orang nggak jelas di situ dan sebagainya dan sebagainya. Nah, terus mau urusan politik atau tidak, selama aman, insya Allah akan terdukung. Gitu. Pak Laude, ini lebih bahaya ini kalau kita semakin dalam semakin tajam. Peran tentara tidak hanya perang. Jogo kampung. Winginane aku arep potong gundul wedine yo ngono. Dadi tentara RW. Nanti jelaskannya bagaimana upaya sampai ke dalam, Pak.
Konco-konco Jawa Timur. Lah iki lak wayahe aku nyanyi. Nah, tetep nang acara gak cuma cangkruan. Tak nyanyi dhisik, Pak Laude izin. Iki ndi? Isu-isu tak parani, gak ono sing jaga kampunge. Tibake wis mulih dewe-dewe, ajarene Pak Asep. Ojo jaga sore-sore, jam siji minggat tibake entek, kopi sak rokok-rokoke. Iki sis kabling minggat. Konco-konco Jawa Timur tambah gayeng. Nek sumpama wis jelas, pos kamling iku ojo pas jam siji bengi minggat. Jadi harus langsung sampai pagi. Iya. Nanti kalau pagi langsung ke pasar belikan ikan tongkol istrinya. Oh, mantap. Mbak sarapan ya, Cak ya. Pak Laude, lanjut lagi. Ini ternyata ada upaya peningkatan, ada polisi RW. Nah, mungkin dari TNI pendekatan tadi selain keliling untuk patroli keliling, mungkin Babinsa punya pendekatan-pendekatan lain yang sekiranya pada waktu saat ini nih mendekati tahun baru kan resikonya di desa-desa ono sing metu, ono sing mlebu, ono sing berkunjung. Ya nek arek-arek kene paling nang kuburan Pak ngene-ngene kan ono tempat hiburan. Gimana Pak Laude? Jadi kita mengoptimalkan peran Babinsa di masyarakat. Oke. Jadi peran Babinsa itu kan sekali lagi kami sampaikan bahwasanya Babinsa itu harus selalu bersinergi dengan 3 pilar yang ada di wilayah. Oke. Itu kata kuncinya. Karena dengan melaksanakan optimalisasi kegiatan di lapangan, maka bisa menyelesaikan seluruh persoalan di masyarakat kita. Sehingga dengan pos kamling tadi yang disampaikan tadi bahwasanya bagaimana kita bisa berdiskusi, kita bisa berkomunikasi, dan disitulah tempat kita bisa berinteraksi sosial. Jadi pos kamling itu tidak sebatas hanya dia melaksanakan kegiatan keamanan, patroli keliling, tidak. Jauh daripada itu. Itu bisa ada komunikasi yang dibangun dari lingkungan sekitar, bisa berdiskusi, bisa berkomunikasi, dan permasalahan apa yang terjadi di RT tersebut, di desa tersebut bisa tersampaikan. Nah, ini yang bisa kita petik daripada adanya pos kamling tersebut, ada satkamling tersebut. Sehingga dengan keberadaan itu maka apapun kejadian yang ada di wilayah, di desa, apakah itu mungkin ada indikasi terorisme ataupun radikalisme, itu akan tersampaikan pada saat di forum diskusi di pos kamling tersebut. Nah, ini kan jauh lebih baik. Mungkin dari Polda ada Omar Rembuk yang misalnya yang dibangun selama ini. Itu kan suatu hal yang biasa. Kita bisa kita misalnya ada grill solusi, Grisol misalnya. Dari tempat-tempat rumah itu bisa dijadikan sebagai pos kamling tambahan. Jadi dari RT RW, oh ini rumah ini bisa dijadikan sebagai tempat untuk berdiskusi. Jadi bukan hanya membangun suatu pos kamling, tetapi rumah Oma tersebut itu bisa dijadikan sebagai tempat untuk berkomunikasi, untuk bisa menyelesaikan permasalahan apa saja di lapangan. Dengan berdiskusi dan berkomunikasi, maka akan tersampaikan pesan apa yang ada di masyarakat. Keluhan apa, misalnya dari RT 1, RT 2 dalam pos kamling itu. Maka bisa dilaksanakan kegiatan sinergitas yang ada di wilayah. Dan kata kuncinya lagi yang kedua adalah bagaimana kita harus mengoptimalkan fungsi tokoh-tokoh yang ada di masyarakat. Karena dengan ketokohan kita libatkan, maka otomatis seperti preman, kemudian hal-hal yang tidak diinginkan, pencuri dan sebagainya, tokoh pemuda kita libatkan, maka fungsi daripada pos kamling yang kita ada di lapangan ini bisa lebih terasa manfaatnya. TER itu memang ahli mengamati wilayah teritorial. Ono teroris, engko pendekatan ini pengajian. Kemudian engko nek ono radikalis, engko pengajian. Nah, ini menjawabnya seperti itu. Nah, Pak, kalau pelibatan pemuda untuk antisipasi seperti itu. Kalau pengamanan sudah kita selesaikan di Pol PP dan kepolisian. Mungkin ada pada saat-saat sekarang ini dalam situasi menjelang apakah mulai dibaca oleh TNI ini akan muncul sebuah peristiwa tertentu, nah pemuda ditaruh depan untuk menjadi corong gitu. Bagaimana Pak? Jadi kita bisa menggunakan pola one day one tokoh pemuda atau one week one cangkruan. Jadi dengan one day one tokoh pemuda, maka 3 pilar ini akan harus bersilaturahmi ke tokoh-tokoh pemuda yang ada di wilayahnya. Tokoh pemuda yang ada di wilayah mana yang punya sentral, yang punya pengaruh di masyarakat. Sehingga ini bisa kita libatkan di dalam bagaimana menjaga kelestarian lingkungan misalnya.
kemudian mencintai RW-nya, mencintai RT-nya. Kemudian dalam proses belajar misalnya. Kebetulan RT ku rondo. Iya. Jadi Terus Pak. Dari pemuda belajar bersama. Aku wedi Asep tekan ini wedine ngirim ilmu sihir. Dengan one week one cangkruan misalnya. Nah, kita libatkan tokoh-tokoh pemuda. Jadi tokoh pemuda kita optimalkan. Bagaimana peran pemuda di masyarakat. Kan dengan cangkruan di RT 1, RT 2, RT 3, maka permasalahan apa saja yang ada di RT akan tersampaikan. Dan bisa dikomunikasikan dengan Pak Dan Ramil atau Pak Kapolsek, mungkin ke Pak Dandim ataupun ke Pak Kapolres. Permasalahan di RT RW. Sehingga permasalahan yang terjadi dari cangkruan belanja masalah tadi dengan pola one day one tokoh pemuda ataupun mungkin one week one cangkruan, maka permasalahan apa saja akan dibelanja. Dan kita cari solusinya di pos kamling tersebut. Iki belanja gak pernah kulaan, gak bayar. Belanja masalah. Ada pertanyaan dulu. Iya. Ketok nang Mas Hati karo Pak Asep. Pak Asep yang batin ngene to pertanyaan. Ini pertanyaan saya. Kalau sumpama ada orang ngirim sihir, bagaimana diamankan oleh Pak Polisi? Ya enggak yuk. Pertanyaan nggak masuk di akal dong. Terus. Ini ada pertanyaan nih, Bapak mohon izin. Ya. Pak, kampung kami sudah ada CCTV dan juga ada pos ronda. Lumayan bisa menekan aksi kejahatan dan warga selalu siaga jika ada orang yang mencurigakan. Pemerintah harus dukung nih CCTV di seluruh pelosok kampung. Dari Trisno Surabaya. Maksudnya dia jaluk ditambahi CCTV-nya. Takut jaluk Pak Hati diajukan. Lanjut. Berikutnya. Pak Hati kucing jawab. Kami ingin pasang portal demi keamanan kampung, tapi kenapa nggak disetujui pihak pengurus RW-nya ya? Alasan mengganggu akses jalan. Mungkin bapak-bapak narasumber bisa kasih penjelasan. Dari Rahma di Kenjeran, ini tonggo ya Kak. Iya, tonggoku. Iki wis nang omah kowe. Ya. Terus. Lanjut lagi. Pak, kalau keluar rumah tahun baru paling was-was bencana kebakaran. Seharusnya seperti apa yang harus dipersiapkan supaya pulang liburan rumah tetap aman. Cocok lah. Dari Wiwin di Malang. Ojo kakek ku Pak Hati, Pak Asep lagi. Ada beberapa WA yang masuk dari banyak WA. Oh ya wes. Kenapa maling motor kok tetap banyak ya Pak? Karena jual motor muda. Pak Asep. Belum selesai. Gregetan aku. Dari Teddy Probolinggo. Pak Hati takut jawaban. Pengen Pak Asep iki kok mencuri motor marak ya. Takut Pak Asep. Moga-moga Pati. Aneh jawab. Iya kebakaran namanya nanti pulang dari langsung hangus. Ini yang pertama itu portal. Iya CCTV portal. Ini Pati kabeh wilayah. Jadi untuk CCTV ya, kita memang CCTV itu kan alat bantu ya, teknologi yang membantu yang kita harapkan memang itu bisa memetakan termasuk juga walaupun sekarang mungkin teknologinya belum bisa kemudian begitu kejadian direkam CCTV bisa di TL kan. Baru kemudian tuh sopo sing maling sopo itu baru bisa. Tetapi setidaknya itu upaya. Dan biasanya kan pada beberapa kasus itu kan biasanya dia juga mempersiapkan. Oh ini orang ini kok bolak-balik riwa-riwi itu mungkin sudah bisa terpetakan di situ. Jadi kita mendukung sebetulnya dan kita kembalikan sesuai kebutuhan. Kalau kemudian patroli lebih efektif kan begitu kadang ya itu mungkin lebih tepat efektif, gitu ya. Kadang untuk kawasan-kawasan tertentu mungkin dibutuhkan CCTV. Tapi semuanya tentunya kita kembalikan ke kebutuhan masyarakat. Nah itu tadi perlu rundingan, ini perlu CCTV orang gitu. Dan nanti biaya banyak CCTV ternyata malah tidak berguna kan begitu ya. Jadi kita kembalikan kepada masyarakat sesungguhnya. Program itu harus sesuai dengan kebutuhan. Ya, bagi kami pemerintah daerah tentunya sangat mendukung adanya upaya-upaya itu kan keterlibatan masyarakat. Partisipasi. Pak, saya perlu CCTV karena sudah disepakati. Lah harus komitmen. Nanti CCTV tok tapi nggak njogo kan percuma. Jadi memang harus CCTV itu menjadi pelengkap. Kemudian kaitannya dengan kebakaran. Salah satu instruksi dari Pak Mendagri ya. Beberapa waktu yang lalu memang sudah ada surat edaran Pak Mendagri yang juga mewarning kami semua bahwa dalam rangka tahun baru, malam tahun baru ini beberapa potensi salah satu adalah kebakaran, betul. Ya, oleh karena itu memang kita edukasi kepada seluruh jajaran baik yang personil kami, teman-teman di Damkar. Kebetulan kami juga nangani Damkar, Pak. Cak Taufik gitu. Jadi tentunya sudah harus berikan edukasi pada masyarakat, ya terutama yang memang keluar dari rumah pada saat itu,
Ya minimal standarnya kompor paling tidak gasnya dicabut, listrik kemudian tidak perlu dimatikan gitu ya. Nah itu kan upaya yang sebenarnya sangat membantu. Jadi jangan kemudian yang punya rumah tidak peduli. Nah ini juga salah. Hanya mengandalkan pada teman-teman yang patroli. Ada patroli benua lah. Ini yang harus dibangun bahwa dari masyarakat sendiri yang pemilik itu memang harus care ya, harus tahu ini ya yang sudah potensi ya itu harus segera dibenahi ya listrik. Pak Asep, kok masih ramai pencurian sepeda motor, kok gak wedhus kucing? Kalau kucing juga ada ya, kucing Kucing melo ae. Kok Mas Asep juga anjing banyak. Oh iya. anjing. Lah Pak Asep iki anjing oleh nang aku iki repot. Monggo Pak Asep. Iya, jadi apa namanya? Partisipasi masyarakat agar curanmor tidak banyak. Ya udah pasti ya. Kita harus tahu kunci gandanya bagaimana. Jangan naruh sembarangan. Waktu dulu saya punya pengalaman di salah satu pulau itu nggak ada 2 menit motor diparkir langsung hilang dan sebagainya. Itu memang dari kitanya juga. Selain memang ada gabungan antara teknologi dan patroli. Patroli petugas maupun patroli masyarakat dan juga CCTV. Tidak hanya curanmor. Kebakaran juga sama. Apalagi musim liburan seperti ini, Bapak Ibu di rumah mau liburan, hati-hati, rumahnya pastikan betul-betul standar keamanan, dicabut gasnya, gitu. Kemudian colokan-colokan yang nggak penting dicabut dan sebagainya. Pastikan istri tidak tertinggal di dalam. Itu. Apa meterannya aja dicabut Pak? Enggak, kemarin kan kamu tak tinggal di sudah sampai ke Pasuruan lah. Kok kamu hilang? Itu maksudnya Pak Asep. Nah gitu. Ya kalau kalah dong istrinya pergi juga. Nah, terus terkait ini tadi, mumpung masih ingat, apakah portal perlu apa ini CCTV ini? Saya mendukung apa yang disampaikan Pak Waaster bahwa poskamling itu adalah hal kecil ya toh untuk mendukung omah rembuk atau griyo solusi tadi. Pokoknya warga sekitar itu wajib kumpul seminggu sekali, membicarakan apa masalah di kampung. Perlu portal, perlu CCTV, nggak perlu, ini, itu. Silahkan ngobrol sendiri, ada petugasnya, ngomong, sepakat, laksanakan. Intinya itu. Luar biasa. Ojo pindah channel, tanteni, mari ini biar no komen, tetap nang acara gak cuma cangkuran aja nyanyi dong. Kemesraan ini telah cepat berlalu. Kemesraan ini itu kenang selalu. Konco-konco Jawa Timur, nek sumpama arepe liburan ojo sampai nyangking barang tonggo. Lah iyalah. Nek barang tonggo dicangking, tampari ditarik, sapi ini katut. Iku nyelolong sapi. Pak Laude, mumpung ini kita ngobrol-ngobrol tentang masalah mapak tahun baru 2024, apa harapannya dari TNI kepada situasi Jawa Timur ke depan agar lebih kondusif, nyaman dalam menghadapi tahun baru 2024? Monggo Pak. Dalam tahun baru 2024, bagaimana kita bisa melibatkan seluruh komponen masyarakat yang ada. Jadi pelibatan TNI, Polri, pemerintah provinsi, kemudian seluruh stakeholder yang ada, baik itu tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda itu harus mengoptimalkan fungsinya. Sehingga dengan kolaborasi, sinergitas, dan sinkronisasi di lapangan, maka akan bisa menyelesaikan seluruh permasalahan yang ada di lapangan. Sehingga dengan kekompakan dan soliditas seluruh stakeholder yang ada di Jawa Timur ini, maka akan bisa meningkatkan dan membuat rasa aman dan nyaman. Bangunlah interaksi sosial di masyarakat. Karena dengan berkomunikasi dan berdialog dengan masyarakat, maka akan kita mendapatkan permasalahan apa saja di masyarakat. Dan manfaatkan poskamling yang ada di masyarakat dan optimalkan fungsinya sehingga bisa meningkatkan rasa aman dan nyaman di masyarakat Jawa Timur. Terima kasih. Pak Asep, selain harapan mungkin ada pola-pola standar menghadapi, ada yang orang kadang-kadang mengerikan, ada yang kadang-kadang membahayakan, ada orang-orang yang tidak membahayakan, tidak mengerikan, nah tiba-tiba judul medeni. Monggo Pak Asep. Oke, jadi intinya begini, kepada seluruh masyarakat Jawa Timur,
sama seperti kita menciptakan bahagia, sederhana dan oleh kita sendiri. Menciptakan Kamtibmas atau keamanan ketertiban masyarakat di lingkungan kita cukup sederhana dulu dan dari lingkungan kita. Kemudian tingkatkan terus partisipasinya. Pokoknya saya harus terlibat gitu di lingkungan kita itu. Mungkin ada tip-tip untuk penggunaan teknologi juga. Mungkin kadang-kadang sepeda motor kalau bisa kemana-mana pakai GPS pasti dikunci tenggok be wong colong maling double kalau semama ada kunci yang bisa dicetek uang langsung maling nggak mungkin loh. Ada remote. Monggo Mas Ya intinya semua yang kira-kira ini konsepnya sederhana aja. Coba seluruh warga masyarakat berpikir seperti maling. Kalau saya jadi maling, kira-kira saya ambil ini nggak? Mudah nggak? Nah itu aja. Nah itu. Jadi dia punya antisipasinya. Terima kasih Pak Asep. Mas Hadi, harapan mungkin dari pemerintah Provinsi Jawa Timur mewakili Ibu Gubernur, apa yang ingin disampaikan untuk masyarakat biar aman sih. Insya Allah dulu-dulu semua, jadi Bu Gubernur, Pak Kapolda, Pak Pangdam, ini kan sudah berkomitmen ya bahwa Jawa Timur itu siap untuk kemudian menghadapi tahun baru. Artinya bahwa hal-hal yang memang berpotensi adanya gangguan itu semua sudah diantisipasi oleh seluruh jajaran. Nah, oleh karena itu masing-masing orang harus bertanggung jawab dulu terhadap dirinya. Jadi ini kan sekarang ada petasan macam-macam kemarin. Nah ini ya nanti ya petasan yang membahayakan diri itu harus jadi memang harus ini dilarang Pak sebenarnya dilarang. Iya, jadi dari Mendagri jelas bahwa itu memang dilarang karena membahayakan, ada surat edarannya. Termasuk juga mungkin teman-teman yang tidak punya tujuan tujuan mau kemana ya sudah di rumah saja di rumah saja non TV nggak usah kemudian muter-muter bulet ya malah rusuhan itu ya. Ini karena begitu akhirnya ngejak koncone situ loro gabung terus akhirnya pasing buri terus mati. Begitu jadi dihindari. Jadi lebih baik di rumah berserta keluarga ya mungkin menikmati mungkin masak bareng segala macam. Di lingkungannya saja. Di lingkungannya nanti gabung di pos ya seperti itu lebih produktif dan tidak membahayakan. Itu harapan kita bersama. Ya tentunya juga kita berharap masyarakat itu tadi ya untuk kalau sudah memang ada tujuan keluar kota juga harus prepare. Kendaraannya dicek kan begitu ya. Kalau memang itu karena tahun baru itu pasti di mana-mana rame. Dan kita menyarankan Pak Dir ya kalau memang tidak jelas itu lebih baik juga kita ambil lokasi kalau mau berwisata ya yang terdekat saja. Ya harus jangan kemudian memaksakan diri malah nanti di jalan ada kendala macam-macam ini juga akhirnya tidak nyaman dan tahun barunya jadi tidak berkesan. Terima kasih Pak Adi, Pak Asep, Pak Laude, terima kasih. Konco-konco Jawa Timur kami Cak Monyong mewakili teman-teman di JTV dan mewakili Gak Cuma Jangkuran mengucapkan selamat tahun baru 2024. Semoga Jawa Timur dan seluruh Indonesia juga tetap berbahagia jauh dari bencana bahaya tindak kriminal dan kabeh iso nyengkuyung sampurno seneng ngadep nang tahun baru 2024. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Monggo Pak. Kita telah kembali menuju tahun 2024. Kita tinggalkan 2023 yang semuanya adalah kesan kebaikan buat kita semua. Semoga peristiwa-peristiwa yang terjadi di tahun 2023 adalah peristiwa yang mengajak kita menjadi introspeksi, masuk di dalam ruang kebahagiaan Tuhan. Dan kita mengajak seluruh masyarakat Jawa Timur menjaga keamanan, menjaga stabilitas, menjaga kenyamanan sehingga kita bahagia. Terima kasih.